Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang statistik Bose-Einstein ya. Jadi ada tiga jenis kan, tiga jenis statistik yang akan kita pelajari pada perkuliahan ini. Ya, yang pertama kita sudah belajar yaitu Maxwell-Boltzmann. Ya, kemudian sekarang kita akan belajar tentang statistik Bose-Einstein. Ya. Nah, kalau Maxwell-Boltzmann ini adalah orang Eropa, kalau Bose-Einstein ini orang India, dan Einstein ini adalah Yahudi. Ya. Nanti selain itu kita akan pelajari tentang Fermi-Dirac. Fermi-Dirac. Nah, secara umum nanti statistik Bose-Einstein ini akan mempelajari penyusunan partikel-partikel dalam assembly boson, yaitu partikel-partikel yang memiliki spin dengan kelipatan bulat, yaitu H/2V atau H coret. H/2V. Karena dia adalah kelipatan bulat ya, biasanya berisi partikel-partikel yang subatomik sebenarnya, seperti foton, fonon, atau atom helium gitu. Yang sifatnya inert ya helium itu ya. Kalau foton atau fonon bisa anihilasi atau hilang, diabsorb oleh material atau dia dieksitasikan lagi ya. Ya, dieksitasi atau diemisikan gitu ya. Nah, jadi itu adalah partikel boson ya, yaitu partikel H coret, kelipatan N buah dari H coret, kelipatan bulat. Nah, kita akan gunakan statistik murni untuk melihat penyusunan partikel pada statistik Bose-Einstein ya. Nah, perlu perhatikan bahwa penyusunan partikel yang akan kita bahas ini partikel yang tidak dapat dibedakan. Apa yang dimaksud dengan partikel tidak dibedakan? Secara umum, sebelumnya kita belajar dengan partikel yang dapat dibedakan. Biasanya adalah partikel-partikel klasik ya. Walaupun secara umum ya, secara mikroskopik kita tidak mungkin bisa membedakan antara partikel satu dengan partikel kedua dalam hal secara mata telanjang ya gitu. Tetapi kalau misalnya secara sudut pandang teori ya, kita bisa membedakan antara partikel tersebut dapat dibedakan atau tidak, yaitu dengan cara bahwa jika ada dua partikel yang memiliki energi berbeda ya, dipertukarkan, jadi ada dua partikel yang memiliki energi berbeda dipertukarkan, maka jika partikel itu dapat dibedakan, itu akan kita akan mendapatkan cara penyusunan yang baru. Jadi secara umum misalnya ada beberapa tingkatan energi, ada dua partikel ini atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi partikelnya dapat dibedakan sehingga nanti penyusunannya beda lagi. Ini adalah awal misalnya, ini adalah W1. Kenapa? Karena partikelnya dapat dibedakan. Sedangkan kalau partikel tidak dapat dibedakan, antara partikel yang di pertukaran partikel ini tidak akan menghasilkan cara penyusunan baru. Jadi W0 sama dengan W1 nanti pada akhirnya, kalau partikelnya tidak dapat dibedakan. Nah, kalau kita melihat pada partikel subatomik seperti proton, elektron, maka sifat dapat dibedakan akan menjadi hilang. Kenapa? Karena secara umum kita tidak bisa melihat bahwa pertukaran partikel tadi itu akan menghasilkan cara penyusunan yang baru. Selain itu juga kita bisa melihat dari konsep
sifat partikel subatomik ya. Pada sifat partikel subatomik terjadi ada beberapa teorema atau beberapa teori menyatakan bahwa partikel tersebut memiliki sifat dualisme partikel gelombang. Kenapa partikel tersebut memiliki sifat dualisme partikel gelombang? Karena berdasarkan teorema de Broglie menyatakan bahwa partikel dapat dianggap sebagai gelombang karena dia memiliki sifat-sifat gelombang, yaitu dia memiliki panjang gelombang, memiliki frekuensi gitu ya, dan memiliki kecepatan ya. Sifat-sifat gelombang memiliki panjang gelombang, frekuensi gitu ya, dan memiliki kecepatan. Karena dia memiliki kecepatan, maka dia akan memiliki momentum ya, momentum, yaitu P perkalian massa kali kecepatan ya, kali V kecepatan P ini tau ya, ini untuk frekuensi, ini kalau ini kecepatan. Nah, momentum massa kali kecepatan itu akan menunjukkan bahwa dia memiliki sifat-sifat mekanik gitu, yang kita sebut sebagai sifat-sifat partikel ya. Sifat partikel secara umum yang klasik ya, dia memiliki momentum. Oke, lanjut ya. Nah, pada saat misalnya dia memiliki subpartikel, pada kondisi subpartikel, karena massa dari subpartikel atomik sangat kecil, maka secara umum gitu ya, karena massa subpartikel itu sangat kecil, maka panjang gelombang yang dihasilkan dari persamaan ini ya, di partikel-partikel dengan massa yang kecil, dia akan memiliki panjang gelombang yang besar gitu ya. Kenapa? Karena ya ini berdasarkan konsep ini, lambda itu bergantung pada massa dan kecepatan. H ini adalah konstanta Planck ya. Jadi kalau massanya kecil, maka lambdanya akan besar gitu. Panjang gelombang yang besar tadi ya, panjang gelombangnya tinggi, itu anggaplah misalnya untuk satu partikel. Kalau ada partikel-partikel yang lain mungkin dalam tanda kutip bermassa yang sedikit berbeda gitu ya, maka panjang gelombangnya itu nggak akan jauh beda karena sudah tinggi gitu, panjang gelombangnya sudah besar ya. Misalnya dia 720 nanometer gitu ya, gitu misalnya. Kemudian ada 721, 719 nanometer gitu misal ya. Jadi dia sangat berdekatan, seakan-akan dia akan saling tumpang tindih di rata-rata sekitar 720 nanometer. Karena saling tumpang tindih ini, maka partikel tersebut seakan-akan tidak dapat dibedakan. Misalnya itu ya. Nah, itulah yang terjadi pada fonon atau foton gitu ya. Atau misalnya helium gitu pada model Bose-Einstein ini atau partikel boson ini. Jadi karena dia tumpang tindih, maka kita tidak dapat membedakannya lagi. Atau sebaliknya, misalnya massanya cukup besar seperti massa gas ya, karena massanya cukup besar maka panjang gelombang ini berdasarkan dualisme partikel gelombang itu panjang gelombangnya akan kecil. Karena kecil, selisih perbedaan sedikit itu akan terjadi perbedaan yang signifikan ya, sehingga nanti dia tidak akan tumpang tindih lagi. Panjang gelombang yang kecil itu akan terlihat perbedaannya gitu ya, secara teoretik. Adapun pada beberapa kondisi kita bisa melihat bahwa pada suhu yang cukup tinggi nanti, jadi pada suhu yang cukup tinggi, partikel subatomik nanti ternyata akan berperilaku sama seperti partikel klasik ya. Itu disebabkan bahwa partikel tadi memiliki tingkatan energi yang lebih tinggi lagi, sehingga seakan-akan partikel tersebut berperilaku sebagai
partikel klasik karena yang dominannya adalah momentumnya gitu. Nah, yang dominan adalah momentumnya. Jadi lambda itu sama dengan H per massa kali kecepatan. Masanya tetap, momentumnya besar, berarti kecepatannya sangat tinggi. Karena kecepatannya sangat tinggi atau momentumnya sangat besar, maka lambdanya akan mengecil. Lambdanya akan mengecil sehingga terjadi pemisahan antara kita dapat membedakan antara satu partikel dengan partikel yang lain. Itu ketika suhunya sangat tinggi. Jadi nanti secara umum fisika statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac dia akan memiliki satu sifat yang sama ketika suhunya cukup tinggi. Oke. Nah, dalam sistem kuantum ada dua jenis partikel yang secara umum menggambarkan sifat kuantum, yaitu partikel boson dan fermion. Boson secara umum adalah kelipatan dari N H coret atau N H per 2V. Ya. Nah, berarti ini adalah kelipatan bulat dari spin ya. Jadi karena spinnya tunggal, dia partikel-partikel yang secara umum sifatnya atomik lah, sifatnya atomik dan mikroskopik. Sedangkan fermion dia sifatnya subatomik, biasanya untuk partikel-partikel bermuatan juga, misalnya elektron atau misalnya adalah proton, atau kalau neutron biasanya masuk ke bosonnya. Nah, dengan demikian fermion ini memiliki spin yang apa istilahnya tuh, kelipat desimal ya, kalau bisa. Jadi setengah dari N kali H coret atau N kali H coret per 2. Dan ini adalah sifat untuk partikel fermion gitu ya. Itu partikel fermion. Nah, karena spinnya adalah setengah, yang ini fermion ini, maka partikel fermion itu memiliki prinsip larangan Pauli, eksklusi Pauli. Sedangkan partikel boson dia tidak memiliki mengikuti larangan Pauli. Gitu. Oke ya. Jadi mari kita mulai ya. Oke. Nah, maka kita akan menurunkan statistik boson. Sebenarnya boson itu singkatan sebenarnya Bose-Einstein, partikel boson atau partikel yang memenuhi statistik Bose-Einstein. Nah, apa yang dimaksud dengan partikel statistik Bose-Einstein? Tadi kita sudah bahas bahwa spinnya kelipatan dari H per 2V atau H coret. Gitu. Jadi dia partikel-partikel yang subatomik tapi spinnya bulat sehingga tidak memenuhi larangan Pauli. Nah, cara umumnya kita akan menggunakan teknik yang sama seperti yang kita kembangkan pada perhitungan atau pembuktian statistik Maxwell-Boltzmann ya. Secara umum kita memiliki assembly, di mana di dalam assembly itu ada kelompok-kelompok partikel dengan jumlah tingkat keadaannya sebesar masing-masing. Misalnya kelompok 1 G1, kelompok kedua G2, kelompok ke S itu adalah GS, kelompok sampai tingkatan kelompok terakhir yaitu GN misalnya, GM, di mana setiap kelompok ini memiliki rata-rata E1, E2 sampai ES, kemudian sampai energi tertingginya energi ke M. Ya. Nanti di setiap kelompok tersebut akan diisi oleh N buah partikel, N1, N2, Ns sampai ke N ke M gitu ya. Sehingga nanti hampir sama secara konsep gitu ya. Assembly-nya bedanya adalah partikel yang mengisinya adalah partikel boson gitu ya. Di mana partikelnya tidak dapat dibedakan. Ya, ini yang pertama, kemudian spinnya bulat. Ya, N kali H coret.
Dan yang ketiga, tidak memenuhi larangan Pauli. Gitu. Ya, ada 3 hal yang mungkin perlu kita telaah lebih jauh ya, sifat-sifat dasar dari partikel boson. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, karena anggaplah misal gitu ya, kita lihat tingkat-tingkatan energi pada kelompok pertama G1 dengan energi rata-rata S1 dan jumlah partikelnya N1. Ya. Coba kita lihat misalnya ini cara penyusunannya. Karena dia tidak memenuhi larangan Pauli, maka satu tingkatan energi yang kita gambarkan sebagai kursi ini, jadi tingkatan energi ini kita gambarkan sebagai kursi, maka setiap kursi boleh diisi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai atau seluruh partikel berada pada tingkatan kursi tersebut, atau justru kosong. Ya, boleh diisi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian kursi ini disusun. Kemudian partikel juga disusun. Namun, gitu ya. Namun antar kursi ini juga dapat dipertukarkan. Antar kursi ini juga dapat dipertukarkan gitu ya kursinya. Tetapi harus ada kursi pertama yang diam. Jadi kursi yang pertama sebagai acuan diam, kemudian kursi yang lainnya kita pertukarkan dan partikel-partikel juga kita pertukarkan. Jadi sejumlah partikel yang dipertukarkan ada jumlah keadaan G1 itu dipertukarkan kecuali yang paling depan, berarti dikurangi 1. Nanti kita lanjutkan dengan ternyata partikel juga dipertukarkan, ini berarti tambah N1. Berarti ini adalah partikel yang dipertukarkan. Sehingga nanti cara penyusunannya adalah G1 kurangi ditambah N1 ya. Jadi partikel-partikel yang dipertukarkan akan menjadi cara penyusunan sebesar G1 tambah N1 dikurangi 1 faktorial, yaitu ini adalah cara pertukaran tingkatan-tingkatan keadaan dan partikelnya. Partikelnya juga dipertukarkan. Berarti ini adalah cara penyusunan seluruh partikel dan tingkatan energi. Nah, masalahnya adalah partikel dan tingkatan keadaan itu tidak dapat dibedakan. Sehingga nanti cara penyusunannya itu ya, berdasarkan permutasi ya, menggunakan permutasi bahwa ini adalah cara penyusunan kalau partikelnya tidak dapat dibedakan. Tetapi karena partikel boson itu tidak dapat dibedakan, maka ada pembagi partikel yang dipertukarkan ya. Sehingga jadi G1 ditambah N1 kurangi 1 faktorial dibagi oleh jumlah partikel yang dipertukarkan, yaitu N1 faktorial dan tingkatan energi yang dipertukarkan G1 faktorial. Berarti ini adalah cara penyusunan kelompok pertama. Ya. Kemudian kita cari cara penyusunan kelompok kedua, ya tidak jauh gitu. W2 itu adalah G2 tambah N2 kurangi 1 faktorial per G2 faktorial kali N2 faktorial, atau dibalik juga boleh. N2 faktorial misal N2 faktorial kali G2 faktorial. Oke. Jadi secara prinsip karena partikelnya jadi tingkatan energi itu kita anggap sebagai kursi. Partikel adalah benda-benda yang akan menempati kursi tersebut. Antar kursi itu dapat dipertukarkan dan antar partikel dapat dipertukarkan kecuali kursi atau tingkatan energi yang pertama, karena sebagai dasar gitu. Ini untuk cara penyusunan kelompok pertama ya. Kemudian kita lanjutkan cara penyusunan kelompok kedua, dan ini ada cara penyusunan kelompok sampai ke M. Jadi kita buat
cara penyusunan totalnya ini adalah W1 kali W2 kelompok kedua sampai kelompok ke M, WM. Maka cara penyusunan total itu adalah perkalian dari S sama dengan 1 sampai M, GS tambah NS minus 1 faktorial dibagi NS faktorial kali GS faktorial. Ini sebenarnya perkalian secara keseluruhan ya. Ini cuma lambangnya jadi ini. Nah, sekarang kan kita sudah tahu bahwa cara penyusunan total itu untuk assembly boson bentuknya seperti ini. Maka kita lanjutkan dengan cara mencari konfigurasi maksimum. Cara untuk mencari konfigurasi maksimum seperti kita pelajari namanya pengali. Ada istilahnya pengali Lagrange. Ya. Nah, untuk pengali Lagrange secara umum ya. Nah, inilah ya kita sebut dengan pengali Lagrange ya. Nah, ini adalah cara untuk mengetahui probabilitas maksimum atau probabilitas cara penyusunan maksimum ya. Jadi ini adalah perubahan cara penyusunan itu sebanding dengan alfa kali perubahan partikel yang dipertukarkan dan perubahan tingkatan-tingkatan keadaan yang dipertukarkan dengan alfa dan beta itu adalah sebuah konstanta. Ya, nanti yang akan kita cari berapa besarannya gitu ya. Yang secara umum sih sama sebenarnya untuk partikel klasik atau boson atau fermion juga sama, alfa betanya sama. Nah, berarti kita harus cari D, Ln, W, Dn, dan Du. Secara umum karena partikel atau assembly tadi dia terjaga secara adiabatik ya, dalam artiannya partikel tidak dapat keluar dari assembly gitu karena terisolasi, sehingga tidak ada terjadi pertukaran partikel, sehingga delta Dn-nya itu sama dengan 0 dan Du-nya itu juga sama dengan 0 karena partikel dan energi tidak terisolasi ya, sehingga tidak keluar gitu. Oke, kita lanjutkan. Kita cari D Ln W. Jadi D Ln W kita turunkan ya. D Ln W kita turunkan. Ln W-nya sendiri kita sudah tahu ini bentuknya. Maka kita turunkan D Ln W, di sini juga D. Maka nanti turunan DGS, DNS, kemudian turunan dari Ln, harus diperhatikan turunan dari ini, turunan dari DGS, Ln GS, dan seterusnya ya. Sehingga nanti kalau kita uraikan lebih jauh, turunan D Ln W-nya menjadi seperti ini ya, jadi seperti ini. Yang pada akhirnya kalau kita turunkan lebih jauh, maka D Ln W ini menjadi sigma S mulai dari 1 sampai M kali dengan Ln GS tambah NS minus 1 per NS DNS ini. Nah, ini adalah, nah ada hal yang menarik bahwa GS dan NS itu jumlahnya dalam bentuk jumlahnya dalam bentuk Avogadro sebenarnya ya, yaitu 10 pangkat 23. Jadi 10 pangkat 23 kisarannya ya. Ketika dikurangi 1 itu sebenarnya ya nggak akan terjadi perubahan yang signifikan, dia jadi tetap 10 pangkat 23 gitu. Ya, tetap 10 pangkat 23. Jadi pengurangan angka minus 1 ini ya jadi tidak bermakna, sehingga GS tambah NS dikurangi 1 itu akan tetap sama dengan GS tambah NS, karena GS dan NS bilangannya sangat besar, sehingga D Ln W itu menjadi bentuk seperti ini. D Ln W sama dengan sigma S mulai dari 1 sampai
M ya, dari ln GS tambah NS per NS gitu, dikalikan dengan DNS. Oke, kita masukkan lagi ke pengalih Lagrange ya. Kita masukkan lagi ke pengalih Lagrange ini. Maaf. Ya, pengalih Lagrange ini. Dan kita dapatkan bahwa yang DNS ini kita keluarkan masih sama. Sehingga nanti persamaannya menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS tambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta ES. Oke, kita keluarkan sehingga nanti sigma S sama dengan 1 sampai M buka kurung ln GS tambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta ES tutup kurung kali sigma NS. Karena sigma NS ini menggambarkan terjadinya pertukaran partikel, jadi sigma DNS itu adalah kita definisikan sebagai pertukaran partikel, terjadinya pertukaran partikel sehingga DNS tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga pengalih ini tidak sama dengan 0, namun hasilnya harus sama dengan 0. Maka bagian persamaan ini yang persamaan dalam ini yang harus sama dengan 0. Sehingga ln GS tambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta ES itu harus sama dengan 0. Atau kita gunakan pendekatan yang lain, semuanya dieksponensialkan, yang ruas kanan dan ruas kiri ya, sehingga GS plus N ya dieksponensialkan menjadi GS plus NS per NS sama dengan eksponensial minus alfa minus beta ES, atau GS plus NS sama dengan NS kali eksponensial minus alfa minus beta ES, atau GS itu sama dengan NS kali eksponensial minus alfa minus beta ES dikurang 1. Kemudian kalau misalnya melihat seperti ini, maka kita dapat definisikan bahwa NS itu sebanding dengan GS per eksponensial minus alfa minus beta ES minus 1. Ya. Nih. Sehingga dengan demikian jumlah partikel yang menempati kelompok tersebut bergantung pada jumlah tingkatan energi dan energi yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Ya, sedangkan konstanta alfa dan beta kita sudah tahu bahwa alfa itu sebanding dengan ln n per dalam di sini ada unsur massa dan ada temperatur. Ya, bla 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 gitu. Jadi sehingga kita sudah tahu berapa alfa, berapa beta. Nah, karena beta kita sudah tahu sebesar minus per kT, minus 1 per kT, maka NS bisa didefinisikan sebagai NS sama dengan GS per eksponensial minus alfa plus ES per kT kemudian dikurangi 1. Ya. Dan inilah yang disebut dengan statistik Bose-Einstein. Oke. Nah, selanjutnya parameter kita kan sudah tahu bahwa betanya itu beta sebanding dengan minus 1 per kT. Sedangkan alfa itu ternyata bergantung pada jumlah partikel. Nah, ini yang menarik bahwa ada beberapa kondisi seperti foton dan fonon, jumlah partikelnya itu tidak konstan. Terus tidak konstan. Ya. Bahwa ln n per bla 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 temperatur dan massa itu tidak konstan. Kenapa? Karena pada foton dan fonon itu terjadi anihilasi. Atau kalau dalam beberapa ini
ada peristiwa eksitasi dan emisi. Nah, apa yang dimaksud dengan eksitasi dan emisi? Bahwa contoh misalnya pada tingkat atomik ya. Ini adalah inti partikel. Ada proton dan neutron, kemudian kita gunakan model Bohr ya. Ada kulit pertama isinya elektron, kulit kedua gitu. Kulit kedua juga ada elektron gitu. Nah, ketika ada cahaya foton datang dengan panjang gelombang Hanu misalnya ya, maka elektron pada kulit tertentu itu bisa berpindah ke kulit yang lain, kulit lebih luarnya ya, sehingga energi dari foton ini diserap oleh elektron sehingga partikelnya berpindah karena mendapat energi dari foton ya, sehingga fotonnya sendiri hilang, fotonnya jadi hilang atau diserap, diabsorb oleh energi dari fotonnya oleh elektron sehingga elektron berpindah. Nah, sekarang ya, itu tadi kita sebut sebagai eksitasi. Ya, hilang, anihilasi. Atau ada peristiwa lain, energi elektron yang tadi sudah tinggi di kulit terluar tidak stabil. Dia akan balik lagi ke posisi semula. Dan ketika berpindah ke posisi semula, maka dia akan mengemisikan mengemisikan cahaya yang nilainya sebanding dengan perubahan energi dari kulit yang lebih luar ke yang lebih dalam, sehingga nanti ada perubahan energi, dan perubahan energi itu akan menghasilkan emisi cahaya sebesar Hanu. Ini Hanu 1, ini Hanu kedua, bergantung dari jumlah energinya ya. Nah, kalau yang tadi eksitasi itu fotonnya hilang, sedangkan pada peristiwa emisi terbentuk foton. Ya. Karena terbentuk foton, berarti seakan-akan dalam tanda kutip jumlah partikel totalnya tidak stabil, sehingga kita dapat definisikan bahwa adanya terbentuk foton yang tadi hilang atau yang terbentuk anggaplah sebanding, maka delta n-nya kita anggap sama dengan 0 ya. Maaf, kalau dalam assembly ya, kalau dalam assembly yang apa istilahnya, assembly yang terisolasi, delta n-nya sama dengan 0. Sedangkan pada kasus ini jumlah sistemnya tidak tetap, jumlah sistem tidak tetap seperti foton dan fonon, maka alfanya harus diambil 0. Alfanya harus diambil 0 dengan asumsi ln n-nya dianggap bisa terjadi fluktuasi sehingga bisa 0, bisa n, bisa 0, bisa n, dan sehingga kita ambil kondisinya misalnya dia adalah ada foton aja gitu ya, sehingga nanti alfanya sama dengan 0 gitu. Kalau alfanya sama dengan 0 ya, artinya dia bisa anihilasi atau produksi gitu ya, emisi itu ya. Emisi itu adalah produksi foton gitu ya, anihilasi itu berarti eksitasi, berarti dia adalah penyerapan ya, absorpsi foton oleh elektron misalnya dan seterusnya, sehingga alfanya harus diambil 0. Jadi nanti persamaannya jadi seperti ini ya. Jadi jumlah partikelnya itu bergantung pada tingkatan energi dan jumlah keadaan tingkatan-tingkatan energi tersebut gitu ya, yang kita sebut sebagai distribusi Bose-Einstein untuk foton dan fonon. Kalau fonon gimana? Kalau fonon sebenarnya prinsipnya sama, cuma bedanya adalah dia adalah berkaitan dengan getaran-getaran atom secara atomik ya, mikroskopik. Jadi partikel-partikel yang tersusun dalam kristal gitu ya, dia sebenarnya tidak diam gitu, tapi dia bergetar
dari posisinya bergetar, kemudian kanan kiri atas bawah, dan kadang juga kalau dia molekul gitu ya, dia akan saling tarik menarik gitu, seakan-akan dia ada vibrasi gitu. Kalau ini translasi kecil tapi kemudian ada vibrasi ya, kalau dia saling tarik menarik gitu. Ada juga rotasi, jadi partikel ini bukan hanya vibrasi tapi dia berputar gitu. Dia berputar. Jadi ini kita sebut sebagai rotasi. Ya. Yaitu dia terjadi pada atom, pada kisi-kisi kristal, dan dia bertranslasi, vibrasi, kemudian rotasi gitu, sehingga dan gelombang vibrasinya atau rotasinya dia memiliki frekuensi tertentu yang seakan-akan itu adalah partikel baru gitu ya, kita sebut sebagai fonon. Kenapa? Karena entitas gelombang kan dualisme partikel gelombang ya. Jadi dualisme partikel gelombang, kalau ada entitas baru dalam bentuk definisi gelombang seperti tadi yang vibrasi atau translasi gitu ya, geraknya ke kanan kiri gitu, atau vibrasi gitu antar atom, kemudian rotasi gitu ya, maka kita sebut dia adalah sebagai fonon, getaran dari kisi. Dan dia karena getaran dia masih memiliki frekuensi, memiliki panjang gelombang gitu ya, dan kita anggap dia sebagai partikel baru gitu ya. Yang ternyata partikel itu bisa hilang kalau karena fluktuasi energi, misalnya penambahan kalor atau terjadi fluktuasi temperatur dan seterusnya. Oke, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.